Nah, yang dibutuhkan itu yang kapelan. Nah, ini kan kapelan kan. Karena sama. Nah, kalau udah begini ini namanya seia dan sekata. Ada. Buah hati belahan jantung, asik. Ada. Disebut kompak karena misalkan bajunya sama. Iya. Warnanya sama. Nah, mereka itu kompaknya satu, yang mengikat kedekatan mereka itu sama-sama visioner. Itu. Sama-sama ingin jadi orang yang bernilai di bidangnya masing-masing. Harusnya kompaknya di situ setiap orang. Iya, makanya mereka terjadinya perang argumen dan terjadinya obrolan karena sama-sama visioner. Itu intinya. Oke. Di samping karena latar belakang didikannya, kedua orang tuanya tidak membeda-bedakan. Makanya mereka seperti itu. Harusnya kita contoh, bukan kita heran-herankan. Kayaknya itu doang deh yang mesti dibahas ya nih. Udah gitu aja. Gitu aja ya. Si Faisal kakak yang perfect. Oke, segala hal harus tersusun. Ya. Si Puji rock and roll. Ya. Gimana nanti? Nah, pokoknya gas dulu. Nah, satu, yang kedua, mereka terdidik dari keluarga yang tidak membeda-bedakan satu sama lain, ibu bapaknya. Maka jangan heran mereka kompak. Sedangkan latar belakang didikan kita belum tentu sama dengan mereka. Betul. Makanya jangan heran kalau kita dengan saudara itu jauh. Ya. Paham nggak? Paham. Nah, itu aja. Jadi dekatlah terus Faisal karena itu memang adik kandungmu. Dekatlah terus si Puji karena itu emang kakak kandungmu. Siapapun yang ngomongin, yang mengkritik, yang menilai itu karena orang yang nggak ngerti, nggak paham intinya iri dengki. Oke. Gitu. Pokoknya kesimpulannya gini, siapapun yang jahat musuhnya Tuhan. Tidak patuh dengan Tuhan, itu aja. Simple, sederhana. Iya. Tadi satu lagi yang penting, jadi akur atau tidak itu baik sama saudara kandung ataupun sama siapapun karena punya cita-cita yang sama. Punya cita-cita yang sama. Kalau misalnya kita di sini kan kita di sini satu tim. Ada yang mau jadi besar dengan apa yang kita lakukan ini. Ada yang cuma mikirin duit doang. Ya. Nah, pasti kita nggak akur. Jadilah besar, pasti dapat duit. Dapat duit, belum tentu jadi besar. Betul. Nah, gitu. Nah, ini keren-keren loh, apapun yang dibicarakan di sini. Harus dengar. Nah, itu aja lah. Jadi, sudah selayaknya dan mutlak hukumnya kita baik dengan saudara, sekalipun saudaramu jahat kepadamu. Kita baik terhadap adik, sekalipun adikmu jahat kepadamu, mutlak adanya. Kita baik kepada kakakmu, sekalipun kakakmu jahat kepadamu. Kita baik terhadap ibumu dan bapakmu, sekalipun tidak baik ibu dan bapakmu kepadamu. Karena itu mutlak. Kita keluar dari rahim yang sama. Kalaupun kita berasa jauh saat ini, itu menurutku bukan karena masing-masingnya jahat. Tapi latar belakang didikannya semasa kecil menurutku. Yang dibeda-bedakan satu sama lain. Oke. Gitu. Kata Tuhan, akan kumudahkan jalan rezeki tiap hambaku yang benar-benar peduli terhadap sesamanya. Yang benar-benar peduli. Kan banyak peduli yang nggak benar-benar. Banyak. Gitu. Nah, itu. Tapi jahat banget saudaramu. Kenapa lo baik? Ya dia biarlah aku baik. Kalau nggak sakit hati, ya dia biarlah sakit hati. Aku nggak. Kalau aku sakit hati, dia sakit hati, sama aja aku sama dia, kan gitu. Tak ada bedanya. Ngamuk-ngamuk juga percuma, nggak baik juga. Nabrak-nabrakan diri ke dinding, tetap nggak baik, badan rugi kan. Tapi ilmunya satu, aku kasih tahu, semut itu menjadi lumpuh karena gula.
manusia itu akan lumpuh, siapapun manusianya, kalau dibaikin dengan sungguh-sungguh. Oh, gitu. Satu lagi, itu jawab penonton, pasti pernah mengalami. Sejahat apapun kita dengan teman, dengan sahabat, dengan saudara, dengan istri, dengan suami, dengan ibu bapak, ketika mengalami kesedihan atau musibah, pasti meneteskan air mata. Itu tandanya kita pribadi yang baik. Percaya nggak? Percaya. Kita benci, kita kesal, kita Percaya. dendam, kita kecewa, kita marah. Ketika ada musibah, Tetap saja. kesedihan, tetap aja meneteskan air mata. Itu tandanya kita ini orang baik. Jadi kalau jadi baik, kalau dirimu baik, janganlah jadi jahat. Nanti makan hati sendiri, ujungnya stroke, jantungan, darah tinggi, semutan, pokoknya banyak lah. Gitu. Banyak penyakit karena Ya. dari hati. Dan satu lagi buat netizen, contoh Faisal dengan Puji itu, Betul. jangan dibahas. Gitu. Membahas kebaikan, bahkan diprasangkai sebuah kebaikan, itu lebih jahat dari orang jahat. Itu aja. Sebenarnya aku bahas itu tuh karena tanggapannya lucu-lucu itu aja. Itu aja yang bisa aku ceritakan tentang Faisal. Intinya dia perfect, pekerja keras, cerdas orangnya. Dan satu lagi, Faisal itu suka katakan suka, tidak katakan tidak. Karena dia bukan orang yang melebih-lebihkan atau mengurang-urang. Tidak kamuflase. Ya, sukses buat Faisal, sukses juga buat Puji. Dimanapun berada dilindungi Tuhan, dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Amin. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bawa rahmat buat alam. Siapapun itu. Karena tujuan kita beragama dan tujuan kita ingat Tuhan hanya satu, biar menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Amin. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Kepada Dek Putri, terima kasih banyak. Mas Bro, sebelum ditutup ini ada satu nih pertanyaan dari gua yang di luar pembahasan ya, tapi masih berhubungan dengan Fadly dan Puji. Ini kan dua-duanya sama-sama tidak bisa mengucapkan R dengan benar. Cadel kalau bahasa kita tuh bahasa gaulnya cadel gitu. Apa sih Mas Bro sebabnya? Karena sering dibilang mereka itu dibuat-buat gitu. Suka dibuat-buat. Jadi kayak dibikin-bikin biar gaul, biar asik Ya, gitu. pokoknya jadi sebaik apapun yang kita lakukan, kalau orang liri dengki pasti jahat. Udahlah, nggak usah dibahas. Orang cadel itu penyebabnya itu. Cadel itu sebabnya apa? Orang cadel itu menurutku penyebabnya satu, kalau nggak terlalu sering prihatin. Oke. Kalau enggak karena terlalu sering prihatin. Kalau enggak dia pribadi yang ini menggebu-gebu. Pribadi yang antusias. Nah, itu penyebab cadel tuh. Tapi yang jelas menurutku enggak dibuat-buat. Iya. Itu yang gua rasain. Kalau pernah ada yang bilang gitu ya iri dengki aja. Saya penyakit iri dengki bisa. Baik pun tetap buruk. Apa aja salah. Kecuali kalau aku padamu. Asik. Sudah ya. Itu pertanyaan Kenapa terakhir. Di bagian itu kayak nggak senang semua itu. Tapi menurutku lo salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Ternyata yang benar itu kalau dengan aku. Gitu. Asik. Baik, cukup sekian dan terima kasih pembahasan sudut pandang. Terima kasih itu aja. Sukses buat Faisal dan keluarganya Puji. Juga seluruh keluarga besar ya. Intinya keluarga mereka keluarga yang sangat amat nyaman menurutku. Jadi tidak heranlah kalau mereka jadi orang-orang terkenal di Indonesia ini. Sekali lagi sukses.
Oke. Sudah Mas Bro? Pasti ada yang ngeritik begini. Mas Ferry kalau ngomong yang baik-baik semua ya, memang harus. Ngomong yang jahat-jahat, aku lebih jahat nanti. Kok Mas Ferry bisa tahu banget ya? Iya. Itu dengerin narasi gue yang pertama itu diulang terus dari awal sudut pandang sampai sekarang. Nanti pasti ada yang ngeritik. Ini pasti tuh observasi. Iya, observasi langsung dari kantor pusat. Nah, Apa? Ke atas itu vertikal. iya, langsung dari Begini sudutnya. horizontal. Betul. Kita vertikal kita. Nah. Baru horizontal. Asik. Hablum minallah, hablum minannas. Oke. Tidak akan pernah sampai kepadaku kata Allah kalau tidak lewat sesamamu. Nah, itu. Baik dengan sesamamu itu sama saja kata lain dari menghargai aku sebagai Tuhan. Walaupun mereka tidak baik. Oke. Dan salah satu ciri hambaku itu yang benar, baik antar sesamanya. Dengan benar-benar. Tapi susah kalau ngomong begini nih. Karena banyak yang jahat kan. Iya. Takut dan jadi risih gitu. Udah gitu aja. Oke. Lebih cantik aslinya ya ternyata. Loh, ketawa. Ya udah. Sip. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, kita pamit, ketemu lagi di tema selanjutnya. Bye-bye.